Senja sore ini, seolah datang dengan cepatnya, seng surya berwarna kekuningan keemasan masih menggantung di langit jingga, yang membentang di batas cakrawala, seakan memberikan tanda bahwa sebentar lagi senja akan berakhir, dan akan tergantikan dengan malam yang gelap dan hanya ditemani bulan sabit, di ufuk barat cakrawala sore itu. Burung-burung gereja kecil yang hinggap di kabel listrik, satu persatu mulai meninggalkan peraduannya dan mengepakkan sayapnya terbang tinggi ke langit jingga kala itu. Melihat mereka terbang, seperti ingin rasanya aku bisa terbang bebas di udara tanpa ada yang mengusik dan membebani hati yang kalut ini. Tetapi semua itu hanyalah hiasan semu yang kupikirkan, tanpa adanya bukti bahwa manusia itu bisa terbang dengan sayap di punggungnya. Perasaan kalut yang kualami saat ini, bukanlah memikirkan tentang bagaimana aku bisa terbang layaknya burung-burung kecil gereja itu yang terbang kian kemari tanpa sebab yang pasti. Aku memikirkan tentang apa yang harus kulakukan tentang diriku yang tak berdaya ini, yang hanya terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas, yang dimana umurku yang sudah memasuki usia kepala 23 tahun. Tetapi aku masih saja berkalut resah seolah tak mampu mengemban tugas yang kupikul sendiri ini. Di usiaku yang muda ini memang masih kuat untuk melakukan aktivitas rutin di rumah, seperti memasak, membersihkan rumah dan lainnya, tetapi batinku masih saja kalut dengan hal itu, karena aku merasa yang aku kerjakan semua itu tidak memiliki dampak yang berarti, tanpa menghasilkan keuntungan apapun. Ingin sekali aku bisa menghasilkan uangku sendiri, tanpa harus memeras keringat orang lain yang bekerja keras demi diriku. Aku pun bingung dengan semua itu, dan hanya membebankan diriku sendiri. Aku terus memikirkan itu sepanjang hari tanpa hasil apapun. Aku masih saja menghadap langit jingga itu dengan harapan yang tak pasti. Tangan kananku menggenggam secangkir kopi hangat yang sudah mulai dingin. Sesekali aku menyeruput cangkir di tanganku, sambil memandang langit jingga ke oranye di mana seng surya yang sudah semakin meredup cahayanya di balik awan hitam. Hari pun sudah mulai tampak gelap, dan bulan sabit yang seolah bersembunyi, kini sudah mulai menampakkan bentuk dan cahayanya di langit malam kala itu. Terdengar dari kejauhan lantunan azan maghrib yang berkumandang dengan merdunya di sebuah masjid yang tak jauh dari rumahku. Aku yang menyadari hal itu, mulai sadar dengan lamunanku yang masih menghadap langit gelap itu, wajahku masih saja bermuram duka yang tak tahu apa harus kulakukan. Aku berjalan ke sisi meja belajar di sebelah pintu kamar, kulihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 16:10. Aku pun bergegas menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu yang seakan sejuk membasuh hampir seluruh tubuhku. Selesai mengambil air wudhu, aku lantas kembali ke kamarku, dan segera membentang sejadah hijau toska yang sedikit tebal, serta mengambil sarung dan kulilitkan di pinggangku. Aku pun langsung melafazkan takbiratul ihram dan mulai melaksanakan sholat maghrib dengan khusyuknya. Selesai sholatku sempatkan diriku untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa, agar diriku bisa terhindar dari kalut-malut pikiran diriku yang sudah semakin membengkak, dan tak bisa ditampung lagi, agar aku bisa mendapatkan jawaban atas apa yang ada di benakku selama ini. Selesai berdoa, aku pun keluar dari kamar, masih menggunakan sarung di pinggangku. Aku menyusuri sudut rumah menuju ke meja makan, yang di sana sudah terlihat kedua orang tuaku yang sedang ingin siap makan malam. Aku pun duduk di sudut meja, di sebelahku duduk abiku yang sudah duduk sambil membaca koran pagi yang tak sempat ia baca karena ia sibuk bekerja di perusahaan swasta. "Masak apa hari ini, Umi?" tanyaku dengan sedikit tersenyum manis. "Hari ini Umi masak ikan goreng pindang, yang kebetulan abimu sempat beli di pasar tadi," jawabnya, sambil mempersiapkan piring di atas meja.
Wah enak, masakan Umi tiada duanya lah, ujarku tersipu-sipu. Bisa aja kamuan, sini piringnya Umi ambilkan nasinya, ujar Umi lagi, sambil mengambil piring yang kusodorkan kepadanya. Dimana Dimas kok dia belum pulang jam segini, tanya abiku yang sedari tadi sibuk membaca korannya. Dimas kan ada kerjaan di kantor, gak sempatlah dia untuk pulang sekedar untuk makan, jawab Umi yang sibuk mengambil secentong nasi ke piring. Yah, kalau lapar kan tinggal pulang, kan kita sudah siapkan makanan banyak di sini. Dasar anak itu kerjaannya keluyuran mulu, ketus Abi, yang masih membolak-balikan korannya. Yah mau gimana lagi Bi, namanya juga kerja cari uang demi masa depannya, jawab Umi lagi sambil memberikan sepiring nasi kepadaku. Tuh, dengerin tuh contoh kakak kamu tuh, dia udah berhasil ngebahagiain orang tua, dan sudah membuat Abi bangga, sementara kamu di sini hanya bisa duduk-duduk diam tanpa menghasilkan apapun, ketus Abi lagi, kepadaku yang saat itu sedang tertunduk lesu mendengar ucapannya. Udah Bi jangan begitu, sekarang kan Wawan lagi berusaha ingin mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dirinya, jawab Umi, yang seakan membelaku. Halah, palingan ditolak lagi lamarannya, dasar kamu ini tidak mau berusaha, dasar manusia tidak bertulang alias pemalas, jawab Abi lagi dengan melihat ke arahku. Aku pun tertunduk lesu di kursi meja makan, pikiran takut serta sedih menyelimuti perasaanku saat ini. Pikiran kalut yang masih di dalam benakku seakan membuatku lupa akan segala hal yang ingin ku perjuangkan saat ini. Aku terdiam, tak satu kata pun yang keluar di mulutku. Air mataku yang saat ini mulai menumpuk di pelupuk mataku mulai turun, tak bisa ku tahan lagi, tak berani lagi ku tatap wajah Abi yang sedang membaca koran tersebut. Abi, jangan ngomong begitu, kenapa sih, anak sendiri kok bukannya dikasih semangat malah semakin dihina-hina, ujar Umi, yang melentangkan sedikit suaranya. Biarin Mi, siapa suruh nggak bisa jadi anak yang berguna, pemalas serta manja, mau jadi apa kamu nanti bentak abiku lagi sambil menyudahi membaca korannya, dan menanggalkan kacamatanya ke atas meja. Aku pun terdiam, air mataku yang sempat tertahan kini membludak keluarnya dan mengalir di pipiku, perasaan kalut serta kacaunya pikiranku menjadi semakin membengkak. Aku pun segera beranjak dari kursi meja makan, lalu aku berlari menyusuri koridor rumah dan langsung menuju ke kamarku sambil terisak sedih dengan meninggalkan Umi dan abiku yang masih berada di meja makan. Aku langsung menutup pintu kamarku rapat-rapat, sambil menangis di balik pintu. Aku hanya terduduk meratapi kesedihanku yang tanpa berarti apapun. Tetesan air mataku tumpah ruah mengalir deras membasahi pipi. Memang bagiku ini merupakan pengecutnya diriku, yang mana aku adalah seorang lelaki dewasa, tetapi saat ada sentakan keras dari mulut seseorang, emosiku langsung berubah drastis. Tok, tok, tok. Wawan, ayo buka pintunya Wan, ayo makan, nanti nasinya keburu dingin loh, panggil seseorang di balik pintu, yang ternyata ialah Umi. Aku hanya diam saja, kali ini aku tak lagi menangis terseduh-seduh, ku sapulan air mataku yang sekiranya terus menetes sehingga membasahi lantai keramik kamarku. Aku terus saja membungkam di balik pintu. Wan, ayo buka pintunya Wan. Umi mau bicara sebentar sama kamu. Ayo, dong Wan, buka pintunya, sahut Umi lagi dengan pelannya. Aku pun semakin terdiam kini, pikiran kalutku semakin menguasai diriku, tanpa pikir panjang ku putar kunci pintu kamar, dan ku bukakan pintu kamar, yang ternyata sudah ada Umi yang sedari tadi berdiri di depan pintu kamar. Dengan wajah yang masih bersedih, aku pun menyambut Umi dengan senyum manis di bibirku. Meskipun hatiku terasa sakit dan sesak setelah mendengar pernyataan Abi yang langsung membuat hati serta pikiranku menjadi tambah kacau.
Lalu kuajak Umi duduk di sisi ranjang tempat tidurku. Sosoknya yang berkerudung lebar itu membuat hatiku semakin sedih dan membuatku mulai meneteskan kembali air mataku. Aku pun hanya bisa terdiam sambil duduk di sisi tempat tidur. Wajahku mulai kalut, pikiran serta hatiku semakin kacau. Aku tak tahu lagi bagaimana lagi aku lakukan sekarang. Sebenarnya di dalam lubuk hatiku yang paling dalam ingin rasanya aku bisa pergi dari rumah ini tanpa sepengetahuan Umi maupun Abi. Tapi kuurungkan niatku. Kalau aku pergi dari rumah, yang ada makin membuat mereka tambah marah terhadapku. Sejak pagi, dan selesai aku mandi, aku tak pernah keluar kamar lagi. Melihat kedua orang tuaku saja aku tak sanggup, karena aku terus saja berkeluh dengan kesedihan dan ratapanku. Umiku pun sempat keluar masuk serta mengetuk pintu kamarku agar aku bisa keluar dari kamarku, tapi aku masih saja bermuram durja. Tak sepantasnya aku begini. Aku pun membuat kesimpulan yang akan membuat diriku dinilai di mata Umi serta Abiku. Aku pun melihat di komputerku bahwa ada pencalonan sebagai perwira TNI, tapi apa aku bisa masuk dan lolos? Aku pun mencoba mendaftar menjadi perwira TNI. Memang tinggi badanku tidak terlalu sangat tinggi, tapi aku yakin kalau aku berlatih aku bisa melaluinya dengan baik. Sebulan lamanya aku berlatih sepanjang hari, mulai dari berlari jogging mengelilingi kampung, push-up, maupun olahraga fisik lainnya, membuat diriku pun berubah dari hari ke hari. Tak ada lagi tangis dan kalut dalam wajahku. Aku tahu ini memang berat ku jalani, tapi aku tetap sabar menjalani semua itu. Umi, lihat beberapa bulan terakhir ini kamu kok latihan fisik, coba ceritakan semuanya kepada Umi, tanya Umi, yang menghampiriku di beranda rumah sambil membawakan roti manis kesukaanku. Iya, Mi, aku tak mau lagi berputus asa, dan tak mau lagi dicap sebagai manusia tak bertulang. Sekarang Wawan ingin mengejar impian Wawan selama ini, Mi, ujarku dengan tersenyum percaya diri. Impian apa itu, tanya Umi lagi. Impian Wawan ingin menjadi perwira TNI, Mi, TNI Angkatan Udara, ujarku dengan tersenyum lebar lagi. Wah, hebat kamu, Wan. Umi doakan semoga kamu keterima di sana, jawab Umi dengan bahagianya. Iya Umi. Wawan akan berusaha untuk bisa membahagiakan Abi dan Umi. Tapi Wan, jangan bilang sama Abi kamu dulu ya, Umi takut kalau Abi kamu melarang bila kamu mendaftar calon perwira, ujar Umi lagi, dengan nada lesunya. Aku pun hanya mengangguk, sambil mengambil sepotong roti basah manis bertabur gula dan mentega buatan Umi. Keesokan harinya aku pun pamit dengan Umi di terminal tanpa Abi yang menemani mengantar kepergianku. Selesai berpamitan dengan Umi, aku pun langsung memasuki bis yang akan membawaku pergi. Bis pun mulai berangkat meninggalkan terminal bersamaan dengan Umi. Lagi-lagi air mataku tak kuasa menahan sedih saat meninggalkan Umi dan Abi serta Dimas kakak tertuaku, yang sengaja tidak ku beritahukan kepadanya. Sesampainya aku di tempat pendaftaran perwira, aku pun mulai menjalani kehidupanku yang baru, dengan berlatih serta mengikuti beberapa tes yang ada. Akhirnya aku pun lulus tes dan masuk menjadi anggota perwira TNI AL, apalagi TNI Angkatan Udara, yang selama ini aku idam-idamkan. Sudah lebih setahun lamanya aku meninggalkan rumah, aku kangen apa yang dilakukan Umi serta Abi saat ini. Karena aku ingin memberitahukan berita bahagia ini kepada mereka. Keesokan harinya saat hari pelantikan, aku pun dilantik secara resmi sebagai perwira TNI Angkatan Udara. Derai air mataku tak kuasa tertahankan saat prosesi pelantikan terjadi. Selesai acara kulihat Umi dan kakakku Dimas sedang memperhatikanku di barisan tamu. Tapi sedari tadi kulihat Abi tak ikut bersamaku, apa Abi masih marah padaku?
Aku pun menghampiri mereka berdua, ku peluk keduanya dan ku sujud di depan kaki Umi, yang segera mengangkat diriku agar bangkit. Aku pun berpelukan dengan Dimas kakakku. Aku pun yang masih penasaran di mana Abi mulai menanyakan sosoknya yang tak datang ke prosesi pelantikanku. "Mi, Kak Dimas di mana Abi kok nggak datang ke prosesi pelantikanku?" tanyaku mulai keheranan. "Abi kamu nggak ikut Wan, katanya dia bisa lihat kamu kok," jawab Umi dengan sedikit lesuh dan menangis terharu. Aku, Umi serta kakakku Dimas pun pulang menaiki mobil yang sempat disewa Kak Dimas di kantornya. Sesampainya di rumah aku pun terkejut bukan kepalang, karena Abi yang menontonku rupanya tidak ada di rumah. "Kemana ia? Apa ia masih bekerja?" tanyaku dalam hati. "Mi, Abi, mana kok nggak kelihatan?" katanya dia melihat pelantikanku, tanyaku pada Umi yang kelihatannya mulai menitihkan air mata. Abi, Muan. Abimu sudah meninggal Wan," jawab Umiku dengan langsung menangis di hadapanku, tangannya yang renta memegang baju jas pelantikanku. Aku yang langsung mendengar perkataan Umi, seakan tak percaya apa yang ku dengar. Tidak mungkin Mi, ini pasti bohong." "Iya kan, semua ini bohong kan?" jawabku sambil terisak-isak dengan keras. "Itu benar Nak, Abimu udah nggak ada lagi," ujar Umi sambil menangis sejadi-jadinya dengan keras. Aku pun mulai menangis seolah tidak percaya telah mendengar berita seperti ini. Kak Dimas yang di sebelahku mulai merangkul dan menenangkan diriku. Rupanya, Abi telah tiada 6 bulan yang lalu. Dia tahu aku pergi dari rumah dan mengikuti pendaftaran menjadi perwira, dan sehingga ia terkena serangan jantung saat mendengar aku mendaftar menjadi perwira, dan masih sempat dirawat di rumah serta meninggalkan sepucuk surat kepadaku sebelum beliau meninggal. Aku pun membuka surat wasiat itu, di mana di surat itu yang isinya, "Assalamualaikum, teruntuk anakku Wawan tersayang, jika kamu menerima surat ini berarti Abimu sudah tidak ada lagi, dan iya, selamat kamu telah menjadi sosok yang luar biasa saat ini. Abi bangga terhadap kamu Nak, pertahankan apa yang telah kamu capai, jadilah kebanggaan orang tua, jangan tinggalkan sholat serta jaga Umimu baik-baik. Maafkan Abi yang telah mengatakan kamu sebagai manusia tak bertulang yang tak berguna. Ayah berkata seperti itu supaya kamu termotivasi dan mau bangkit dari keterpurukanmu selama ini, dan sekarang kamu telah membuktikannya. Abi bangga kepada kamu. Sekarang Abi akan beristirahat dengan tenang, jaga Umimu baik-baik. Salam Abimu. Assalamualaikum." Aku pun menitihkan air mataku. Aku terisak-isak dengan sedihnya. Umi dan kakakku Dimas menenangkan diriku yang sudah tak tahan menahan kesedihan yang mendalam. Di makamnya pun aku masih menangis kepergiannya tanpa memberitahukan diriku itu. Umi berkata bila ia mengatakan Abi sudah tidak ada, maka konsentrasiku ikut mendaftar perwira menjadi terganggu. Setelah kepergiannya, aku pun kembali menjalankan tugas serta amanatku sebagai perwira TNI yang kini bisa menggapai langit jingga sore yang selalu aku pandang itu, terbang tinggi di angkasa menjangkau batas cakrawala. Kini aku bukan lagi manusia tak bersayap.